Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut lagi bos. Kabar yang cukup greget kali ini. Yang pertama, di tengah kabar Pindad yang menyala-nyala bakal mengejar produksi 5.000 unit maung dalam 100 hari kerjanya dan akan diteruskan sampai 10.000 unit mobil maung. Kini tiba-tiba datang pula Baik, sebuah pabrikan mobil asal Tiongkok yang langsung bergerak cepat mau menyosor PT Pindad bos. Di mana mereka berencana mau mengajak join Pindad untuk bekerja sama membangun mobil sendiri nih bos. Bahkan mobil-mobil Baik ini pun kabarnya sudah beberapa unit dipesan oleh TNI. Nah, lantas mobil apakah itu dan bagaimanakah rencana kerjasamanya setelah ini kita kupas bosku. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah greget juga datang dari Pusat Komando Terpadu IKN Nusantara yang ternyata dibangun dengan dukungan Mamarika dan melibatkan 7 raksasa teknologi Amerika bos. Nah, dukungan seperti apakah yang dimaksud dan 7 raksasa teknologi apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus, markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari perusahaan Baik. Perusahaan raksasa pabrikan mobil asal Tiongkok yang kini ternyata bergerak sangat cepat bos setelah mencium bau-bau potensi cuan dari Indonesia. Nah, jadi sebelum membahas lebih dalam, sedikit Mimin jelaskan dulu nih bos terkait perusahaan pabrikan mobil asal Tiongkok ini. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, Baik alias Beijing Automotive Group .co.ltd merupakan salah satu brand mobil pendatang yang baru di pasar Indonesia bos. Pergerakannya pun cukup cepat. Pasalnya mereka pun diketahui secara resmi masuk pasar dan memperkenalkan mobil-mobilnya dengan membawa 2 SUV andalannya ke Indonesia pada bulan Mei 2024 kemarin. Melalui PT Gio Distribusi Indonesia atau JDI yang merupakan anak usaha JHL Group sebagai distributor atau importir mobil Jeep. Dan bukan kaleng-kaleng, baru berselang 6 bulan bos. Baru-baru ini kabarnya mereka pun telah meresmikan jaringan dealer resminya yang kelima di Jakarta Timur, Indonesia. Nah, bukan kaleng-kaleng nih ngebutnya bos. Dan sebagai modal awal mereka pun menawarkan 2 produk di kelas SUV yaitu BJ40 Plus dan X552. Dan tak main-main bos, meskipun tergolong perusahaan baru di Indonesia, pabrikan mobil asal Tiongkok ini pun sudah mendapatkan kepercayaan dari instansi negara Indonesia. Pasalnya disebutkan salah satu mobil buatan Baik yaitu BJ40 Plus yang merupakan produk pertama mereka di pasar Indonesia berhasil menarik perhatian TNI bos. Dan kini dikabarkan ada puluhan unit BJ40 atau katanya sekitar 22 unit telah dipesan untuk menjadi mobil dinas militer Indonesia. Nah lanjut, Chief Executive Officer PT Gio Distribusi Indonesia yaitu Bapak Dani Yahya pun mengatakan bahwa fleet ada beberapa. Militer baru coba, pastinya ada 22 unit BJ40. Jadi ini kan all around car. Kalau dulu BJ40 buat off-road doang, kalau sekarang para pimpinan bisa pakai buat dalam kota, ujar beliau. Dan kini kabar terbarunya Baik pun bergerak cepat dengan berencana mengincar PT Pindad untuk menjadi mitranya demi bersama-sama memproduksi mobil buatan Indonesia bos. Nah, bagaimanakah rencananya? Oke, jadi kabar Baik mau menggandeng PT Pindad, admin pun dapat kabarnya dari CNBC Indonesia bos. Jadi dikatakan bahwa Baik kini memiliki rencana jangka panjang untuk bisa bekerja sama dengan produsen lokal dalam memproduksi kendaraan di dalam negeri. Di mana rencananya Baik akan mulai melakukan perakitan lokal pada awal tahun 2025 mendatang. Dan lokasi perakitan mobilnya ini pun ada di pabrik Handal Indonesia Motor atau HIM bos. Lanjut dikatakan bahwa shareholder Gio Distribusi Indonesia atau JDI yaitu Bapak Aris Marsudianto memiliki visi panjang dengan memperbanyak komponen lokal dalam setiap mobil yang dihasilkan oleh Baik. Ia katakan Baik akan kita masukkan ke dalam sistem yang sekarang ini pemerintah ingin meningkatkan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, tahun depan kami udah MOU dengan pihak Beijing Baik untuk buat semacam assembling dulu katanya bos. Dan lanjut ke depannya,
Katanya Baik pun berpotensi bakal menggandeng pabrikan dalam negeri untuk mewujudkan mimpi Presiden Prabowo demi memiliki mobil buatan dalam negeri sendiri. Ia pun mengatakan seperti ini. Setelah itu baru kami akan tingkatkan untuk siap berkolaborasi dengan industri lokal yang ada di Indonesia. Bila perlu dengan pindad dan lain sebagainya, ujar beliau. Ia juga mengatakan bahwa untuk mewujudkan mimpi brand mobil sendiri memang tidak mudah katanya. Karenanya perlu ada transfer teknologi dengan berbagai pihak, ujar beliau. Mantap, mantap jos. Nah, bau-bau ada transfer teknologi baru nih bos. Apakah Baik pada akhirnya nanti juga akan digandeng untuk memberikan transfer teknologi pembuatan mesin mobilnya kepada Indonesia? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya bosku. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi jika tadi kabar terkait kerjasama mantap dengan Tiongkok China di bidang industri otomotif, bahkan mau menggandeng pindad, ini kabar kedua datang dari kerjasama mantap terkait teknologi dengan Mama Rika. Nah, jadi seperti yang kalian tahu nih bos, pemerintah kita saat ini juga sedang gencar-gencarnya menggenjot pembangunan IKN Nusantara, ibu kota baru Indonesia bos. Dan karena ini kota masa depan kita, maka kota ini pun akan dibangun dengan pusat komando terpadu atau Integrated Command and Control Center atau ICCC. Untuk ibu kota Nusantara, IKN yang katanya didukung oleh pihak Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat melalui United States Trade and Development Agency atau UTSDA mendukung pembangunan ICCC ini dalam bentuk hibah sebesar 7,6 juta dolar Amerika atau setara dengan 120,6 miliar rupiah, bukan kaleng-kaleng. Dan tak main-main bos, pembangunan pusat komando dan kontrol ini pun ternyata juga melibatkan 7 raksasa teknologi dari Amerika. Di antaranya yaitu terdiri dari Amazon Web Service, kemudian Autodesk, kemudian ada Kisco, kemudian ada Environmental System Research Institute atau ESRI, lanjut ada IBM, Honeywell, serta Motorola. Bukan kaleng-kaleng. Dan dalam pembangunannya, ketujuh perusahaan Amerika ini pun akan mengimplementasikan teknologi kota cerdas di IKN Nusantara. Nah, sampai di sini dulu bos. Jadi bagaimana menurut kalian terkait pusat komando dan kontrol IKN yang kini ternyata disokong penuh oleh Mama Rika? Pastinya ya canggih banget nih kan? Lantas bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make it sense.